Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, PJ Project. Kali ini saya akan kembali membacakan alur cerita film dari Korea Selatan yang berjudul Tunnel. Film ini sudah rilis pada tahun 2016 yang lalu. Di dalam film ini berkisah tentang seorang penjual mobil yang bernama Lee Jong-soo. Dia terjebak di dalam sebuah terowongan ketika ia ingin pergi untuk merayakan ulang tahun putrinya. Jadi bagaimanakah cara Lee Jong-soo untuk bertahan hidup sambil menunggu para tim penyelamat datang untuk menyelamatkan dirinya? Dan mampukah dirinya keluar dari terowongan tersebut? Simak video ini sampai habis ya guys. Tapi sebelum saya memulai alur ceritanya, boleh dong saya meminta kepada teman-teman untuk menekan tombol suka dan juga menekan tombol subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat alur cerita film-film yang lainnya. Oke, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal film ini, kita diperlihatkan seseorang yang bernama Jong-soo sedang berpergian menggunakan kendaraan pribadinya untuk membelikan hadiah ulang tahun buat putri tercintanya. Namun, di perjalanan pulang, ketika Jong-soo sedang melewati sebuah terowongan, dia merasa ada yang aneh pada terowongan tersebut. Lampu-lampu pada terowongan itu tiba-tiba kelap-kelip menandakan seperti ada hal yang mengerikan yang akan terjadi. Dan benar saja, prasangka Jong-soo terbukti benar. Tiba-tiba, langit-langit terowongan itu runtuh. Namun, di sini Jong-soo berhasil selamat. Setelah Jong-soo tersadar, kemudian Jong-soo langsung mengambil ponselnya untuk meminta bantuan kepada tim penyelamat agar segera mengeluarkannya dari terowongan tersebut. Namun, ketika tim penyelamat sampai ke lokasi kejadian, para tim penyelamat menyadari kalau misi penyelamatan ini akan memakan waktu yang sangat lama karena parahnya kerusakan yang terjadi pada terowongan itu. Karena merasa para tim penyelamat tak kunjung datang, Jong-soo pun menjadi panik dan dia kembali menghubungi tim penyelamat, menanyakan kapan dirinya bisa dikeluarkan dari terowongan tersebut. Kemudian tim penyelamat, Kim Dae-hyung, menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Kim Dae-hyung menjelaskan bahwasanya misi penyelamatan ini bisa berlangsung selama 7 hari dan menyuruh Jong-soo untuk menghemat bekal yang dia miliki saat itu. Mendengar penjelasan dari Kim Dae-hyung, Jong-soo pun sangat kebingungan karena bekal yang dimilikinya hanyalah sebuah kue ulang tahun dan 2 botol air mineral. Dia pun merasa ragu bahwa dirinya sanggup untuk bertahan selama itu. Dan disinilah awal perjuangan Jong-soo untuk bertahan hidup dimulai. Singkat cerita, tim penyelamat pun melakukan investigasi di terowongan tersebut. Tiba-tiba Jong-soo pun terbangun. Dia mendengar suara klakson mobil yang dibunyikan oleh rekannya Kim Dae-hyung. Kemudian Jong-soo pun langsung menghubungi Kim Dae-hyung dan menanyakan apakah itu dirinya yang barusan saja membunyikan klakson mobil tersebut. Kim Dae-hyung pun mengiyakannya, dan dia juga mengatakan mungkin bisa saja misi penyelamatan berjalan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Mendengar perkataan Kim Dae-hyung, Jong-soo pun merasa lega, mengetahui dirinya bisa diselamatkan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Namun, tiba-tiba saja langit-langit terowongan kembali runtuh, yang mengharuskan Kim Dae-hyung dan rekannya harus keluar dari terowongan tersebut. Akibat kejadian yang tadi, mereka pun harus mencari jalan lain untuk menyelamatkan Jong-soo. Karena pintu terowongan sudah runtuh, tim penyelamat pun memutuskan melakukan penggalian untuk bisa mencapai ke tempat lokasi Jong-soo. Kemudian beberapa hari telah berlalu. Jong-soo pun masih berusaha menunggu tim penyelamat sambil mencari alat-alat yang bisa berguna untuk membantu bertahan hidup di dalam terowongan tersebut. Di saat memeriksa peralatan di dalam mobilnya, Jong-soo melihat seekor anak anjing. Kemudian dia menyuruh pergi anak anjing tersebut. Namun, anak anjing itu tidak kunjung pergi, sepertinya ada maksud yang lain ketika anak anjing itu datang menghampiri kepada Jong-soo. Kemudian, karena rasa penasaran,
Jongsu pun mengikuti jejak anak anjing kecil tadi. Dan benar saja, ternyata masih ada orang yang selamat selain Jongsu. Dia adalah seorang wanita muda, namun kondisi wanita tersebut sangat memprihatinkan. Tubuhnya tidak bisa bergerak akibat tertimbun reruntuhan terowongan tersebut. Kemudian wanita tadi meminta air kepada Jongsu dan juga meminjam ponselnya untuk menghubungi keluarganya. Kemudian Jongsu pun memenuhi permintaan wanita tersebut. Padahal air yang dimiliki oleh Jongsu sangatlah sedikit, bahkan untuk dirinya saja tidak akan cukup. Namun Jongsu tidak berat hati untuk memberikan air minumannya kepada wanita itu. Karena Jongsu berpikir, walau bagaimanapun wanita itu juga sama seperti dirinya, lagi berusaha berjuang bertahan hidup di dalam terowongan itu. Setelah memberikan air minuman kepada wanita tadi, Jongsu pun kembali ke dalam mobilnya. Di saat dia sedang tertidur, tiba-tiba Jongsu terbangun mendengar suara aneh di sampingnya yang ternyata anak anjing milik wanita tadi telah memakan habis bekal yang dimiliki oleh Jongsu. Dan Jongsu pun merasa sangat kesal karena cuma kue itu saja sumber makanannya di dalam terowongan itu. Kemudian Jongsu pun kembali tertidur. Tidak lama kemudian wanita tersebut kembali memanggil Jongsu. Dan Jongsu pun langsung pergi menjenguk wanita itu. Ketika sampai di dalam mobil, Jongsu mendapati ternyata wanita tersebut sedang dalam keadaan sekarat. Karena merasa sangat kehausan, wanita itu kembali meminta air kepada Jongsu. Merasa tidak tega terhadap wanita itu, Jongsu pun kembali ke mobilnya mengambilkan sedikit air, minuman yang dimilikinya. Namun, di saat Jongsu kembali ke mobil wanita tersebut, Jongsu mendapati ternyata wanita itu telah meninggal dunia. Dan sekarang, hanya tersisa dirinya lah dan seekor anak anjing yang selamat di dalam terowongan itu. Kemudian Jongsu kembali menghubungi Kim Dae-hoon untuk mengetahui seberapa lama lagi dirinya harus menunggu tim penyelamat datang. Karena semua bekal yang dimiliki oleh Jongsu semuanya telah habis. Sambil menunggu tim penyelamat, Jongsu pun mencoba berkeliling di sekitaran terowongan. Barangkali ada sesuatu yang bisa dimakan atau diminum olehnya. Kemudian ponsel Jongsu berdering. Ternyata yang menghubungi Jongsu adalah tim penyelamat. Mereka memberitahukan kepada Jongsu bahwa misi yang mereka kerjakan mengalami beberapa kendala. Tanah yang mereka gali terlalu keras sehingga mereka membutuhkan waktu yang agak lama untuk bisa sampai ke lokasi Jongsu. Yang artinya Jongsu harus menunggu lebih lama lagi dari perkiraan yang sebelumnya. Kemudian, Jongsu pun melanjutkan berkeliling di terowongan itu dan akhirnya Jongsu merasa lega, dia berhasil menemukan sebuah sumber mata air di balik reruntuhan terowongan tersebut. Meskipun sangat kecil, namun dirinya telah terselamatkan dari kematian akibat kehausan di dalam terowongan itu. Singkat cerita, setelah 17 hari lamanya berada di dalam terowongan, akhirnya tim penyelamat berhasil menggali ke bagian dalam terowongan. Kemudian Kim Dae-hoon menghubungi Jongsu menanyakan apakah ada sesuatu yang terlihat di atas langit-langit terowongan. Namun Jongsu mengatakan tidak terlihat apapun dan tidak ada terjadi apapun di sekitaran dirinya. Kim Dae-hoon pun merasa aneh padahal penggalian sudah sampai ke titik tujuan. Namun di tempat Jongsu tidak terlihat tanda-tanda apapun dari aktivitas penggalian mereka. Dan ternyata di sini tim penyelamat telah keliru dalam membaca denah terowongan tersebut. Dan upaya yang mereka lakukan selama 17 hari itu pun menjadi sia-sia karena kesalahan tadi. Kemudian Kim Dae-hoon kembali menghubungi Jongsu dan memberitahukan kepada Jongsu bahwa mereka telah menggali di lokasi yang salah. Dan mereka harus melakukan penggalian ulang dari awal lagi. Mendengar penjelasan dari Kim Dae-hoon, Jongsu pun merasa putus asa. Dan di saat itu juga, ponsel milik Jongsu telah kehabisan baterainya, yang artinya pihak tim penyelamat dan Jongsu pun tidak bisa saling berhubungan lagi setelah hari itu.
Singkat cerita lagi, sudah hampir 1 bulan lamanya misi penyelamatan dilakukan. Lee Jong-soo pun masih mencoba untuk bertahan dan sambil sesekali mencari jalan keluar dari dalam terowongan tersebut. Dan tim penyelamat masih bekerja keras untuk menyelamatkan Lee Jong-soo meskipun tidak ada kontak sama sekali dengan Jong-soo. Namun, pada hari yang ke-25, terjadi kecelakaan dari pihak tim penyelamat. Akibat kecelakaan kerja tadi, pemerintah mendatangi istrinya Jong-soo untuk mengkonsultasikan proyek penyelamatan tersebut. Pihak pemerintah berniat akan menghentikan operasi penyelamatan karena sudah banyak memakan korban serta timnya sudah sangat kelelahan. Dan mereka juga ragu kalau Lee Jong-soo masih bisa bertahan hidup setelah hampir 1 bulan berada di dalam terowongan tanpa ada makanan dan minuman. Kemudian, pada hari yang ke-27, sang istri Jong-soo pun datang ke kantor radio untuk menyampaikan kata-kata terakhirnya untuk Jong-soo, sekaligus menandatangani surat penghentian proyek penyelamatan tersebut. Dan pada hari ini, atau pada hari itu, proyek penyelamatan resmi dihentikan oleh pemerintah. Mendengar pesan yang disampaikan oleh istrinya, Lee Jong-soo pun langsung bergegas menyusuri terowongan untuk mencari jalan keluar. Di sisi lain, ketua tim penyelamat Kim Dae-hung, sebelum pihak tim penyelamat benar-benar menghentikan proyeknya, Kim Dae-hung pun mencoba peruntungannya dengan cara masuk ke dalam terowongan sambil membawa alat pendeteksi suara. Barangkali masih ada kehidupan di dalam terowongan itu. Namun, usaha Kim Dae-hung tidak membuahkan hasil apa-apa. Karena waktunya telah habis, dia pun ditarik paksa oleh atasannya untuk bergegas meninggalkan lokasi tersebut. Di saat ditarik ke atas, pendeteksi suara yang dibawa oleh Kim Dae-hung patah atau tertinggal di dalam terowongan tersebut. Kemudian tim penyelamat pun meledakkan pintu terowongan yang pertama, menandakan bahwa mereka sudah tidak lagi melanjutkan proyek penyelamatan itu. Sehabis ledakan yang pertama tadi, tiba-tiba alat pendeteksi suara menandakan ada sebuah suara yang berasal dari dalam terowongan. Ternyata suara itu berasal dari bunyi klakson mobil milik Lee Jong-soo. Kemudian Kim Dae-hung pun menyuruh tim peledak yang sudah bersiap-siap meledakkan terowongan yang kedua untuk membatalkan misinya. Namun semuanya sudah terlambat, bom pun sudah diledakkan. Singkat cerita, di hari yang ke-35, entah bagaimana ceritanya, sesudah ledakan tadi, tim penyelamat telah sampai di lokasinya Lee Jong-soo. Di sini, Lee Jong-soo sudah terbaring lemas dan tertimpa beberapa beton akibat ledakan seminggu yang lalu. Kemudian Lee Jong-soo dan anak anjing yang menemani Jong-soo berhasil dibawa keluar dari terowongan, dan dia pun langsung diantar ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kemudian ceritanya pun selesai. Oke, bagi kalian yang telah menonton video ini, tolong bantu saya untuk men-share video ini ya guys. Karena tanpa kalian, saya tidak akan bisa mengembangkan channel ini dengan baik. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya ya guys.